Baik, Bapak Ibu. Soalnya sudah terlihat di screen. Sudah. Sudah. Oke. Kita melanjutkan ya Bapak Ibu ya. Soal yang kemarin baru sampai soal nomor berapa Pak? Masih ingat tidak? Kemarin 20, cuman di nomornya 22. Oke. Tipe ya Pak ya. Iya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Masih sama ya Bapak Ibu ya. Ini masih mengenai pedagogi content knowledge. Oke. Oke. Boleh Bapak minta tolong dibacakan soalnya nomor satu. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas. Untuk itu, setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses KBM adalah dengan meminta solusi dari kepala sekolah, mendatangkan konsultan pendidikan, melakukan classroom action research, menemui orang tua siswa, berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Oke. Bagaimana Pak jika Bapak menghadapi permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas? Solusi apa yang akan Bapak lakukan ya Bapak ya? Tapi di sini kata kuncinya adalah proses KBM. Proses KBM. Betul. Apakah langsung meminta solusi kepada kepala sekolah? Oh, karena ini KBM, ya bisa jadi sih. Bisa jadi. Seperti, iya, Apakah efektif Pak menenangkan. dengan kepala sekolah yang mungkin sibuk ya Bapak Ibu ya? Ya, ya bener sih. Kalau kepala sekolah kan langsung pasti sibuk. Betul. Ada yang lebih efektif ya Bapak Ibu ya, yaitu dengan kita Langsung. menyelesaikan sendiri ya. Ya, Oke, kalau menemui orang tua siswa, apakah efektif Pak? tidak. Tidak tentunya. Kalau Heeh. berkonsultasi dengan dinas, Apalagi dinas, kepala sekolah aja sibuk, apalagi dinas. betul. Kemudian mendatangkan konsultan pendidik. Udah, Menghubunginya belum ya Pak ya, iya, follow up. iya. Oke, yang lebih Berarti tepat, yang C ya, betul, melakukan classroom action research. Apa research. itu Pak, classroom action research itu? Melakukan classroom action research. PTK Hmm. ya Pak ya, penelitian tindakan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan penelitian tindakan kelas. Pernah Pak? Sejauh ini sih mungkin pernah, cuman bahasanya aja sih. Yang kalau ini kan saya baru dengar nih classroom. Biasanya kan saya tuh taunya classroom itu yang dipakai kalau kita belajar online itu. Jadi Oh iya, mungkin Google biasa, Classroom ya. iya. Jadi biasanya Itu itu kan, aplikasi. iya, biasanya itu kita di lapangan kan ya memang kalau pada saat anak-anak lagi fokusnya kurang atau belajar kelasnya tidak semangat kan biasanya kita mungkin ada yang salah nih atau ada apa, ya kita melakukan pengamatan mungkin dari segi apa kita, pembelajaran apa yang kurang menarik mungkin seperti itu. Betul. Nah, itu biasanya pengamatannya melalui penelitian tindakan kelas ya, Pak ya, atau istilah saat Oh, ini Classroom Action Research atau classroom CAR. sih. CAR. Betul. Iya, iya, iya. Oke, berarti lebih tepat yang C, Pak ya, untuk permasalahan yang terjadi pada proses. Iya, Oke. heeh. Jadi jawabannya C ya, Bu. Betul, tepat sekali, Pak. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik dari eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menemukan keterkaitan suatu informasi dengan informasi lainnya dan menyimpulkan pola dari keterkaitan informasi tersebut merupakan salah satu bagian dari langkah pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mensosialisasikan, mengkomunikasikan. Oke, di sini memproses informasi yang dikumpulkan dari keterkaitan ya, Pak ya. Keterkaitan Keterkaitan suatu informasi dengan informasi dan informasi informasi lainnya. lainnya berarti menggabungkan ya, Betul. mengumpulkan. Kemudian ada proses menyimpulkan ya, Pak. Ya, Nah, ini termasuk salah satu dari langkah pembelajaran saintifik. Oke, Bapak sebelumnya saintifik. mengetahui sintaks dari saintifik. Belum sih. Oke, yang Saintifik. pertama itu mengamati ya, Pak ya. Langkah Mengenal. pertama dari mengamati, kemudian yang Mengenal. kedua itu menanya, Heeh. ketiga mengumpulkan informasi,
Nah, ini A sampai ini sudah sesuai urutan ya, Pak ya? Iya, Sudah sesuai urutan. Ini sintak dari pembelajaran saintifik. Karena di iya, soal ini sudah menjelaskan mengenai proses informasi, yaitu mengamati apa ya? iya, Mengumpulkan proses informasi itu mengumpulkan. betul, termasuk ke dalam mengamati. Kemudian menemukan Menangkap. keterkaitan. Meng- Keterkaitan atau hubungan antara informasi satu dengan informasi lainnya. Nah, ini Iya, biasanya langsung ke mana, Pak? Apakah masih ke proses mengumpulkan informasi atau sudah mengasosiasikan? kalau menggabungkan keterkaitan ya itu menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lain itu mengumpulkan deh Bu kayaknya ya. Tapi di sini ada kata menyimpulkan pola Oh, di ada akhir ya ya. itu. Ya, berarti itu sudah masuk mengasosiasikan ya. Karena sudah bagian menyimpulkan. Kalau dia sudah memberikan ke Betul, bukan publik bukan baru hanya mengumpulkan dan mengkomunikasikan. memproses ya, Pak ya, Ya, tapi sudah menyimpulkan, langsung menyimpulkan. menyimpulkan Ya, ada keterkaitan. ya ada kesimpulannya ya menyimpulkan pola keterkaitan tersebut. Betul, berarti lebih tepat D Ya, ya, Pak D. ya? Ya, D. Berarti kalau dia mau komunikasikan, berarti dia sudah memaparkan hasil dari semua itu, Bu, ya. Betul, tepat Dari sekali. hasil langkah-langkahnya, menyimpulkannya udah selesai, berarti dia langsung mengkomunikasikannya. Betul. Oke, berarti kita kalau misalkan mau menjawab dari langkah pembelajaran saintifik harus mengamati soalnya dulu ya, Pak ya. Ini Ya, konteks mengamati. soalnya itu berkaitan dengan apa seperti itu. Iya, iya. Oke. Sepakat ya, Pak ya, untuk jawabannya D ya? Sepakat. Berarti, Bu, kalau dia nggak ada menyimpulkannya, berarti dia masuknya di mengumpulkan informasi ya? Betul, masih mengumpulkan informasi Oh, karena belum ada kesimpulan ya, Pak. ya, siap, siap. Oke, Bu. Sepakat sih nomor D, yang D jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Oke, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sekitar merupakan sumber belajar IPS. Betul atau tidak, Pak? Lingkungan itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar IPS. Benar, benar. Betul ya, yang sangat Iya, penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. iya, Rancangan benar. pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda fenomena di sekitarnya dapat Heeh. dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting. Oke, nah di sini kata kuncinya pembelajaran inquiry atau metode atau peran guru, Pak. Hmm, Sebelumnya Bapak pernah mempraktikkan metode pembelajaran inquiry? belum sih. Eh, Bukan belum, cuman nggak tahu sih apa sih metode inquiry itu, pembelajaran metode Inquiry itu inquiry. sama seperti pertemuan ya Pak ya? Pertemuan, penemuan. Oh gitu. Penemuan. Mbak, ini saya mau nanya nih, ini soal tryout kah? Bukan, soal triat itu yang kemarin Pak, yang pertama. Oh, Nah, kalau yang yang ini kemarin kita lebih 130 ya? mendalami. Oh gitu ya. Bapak yang sudah triat belum? Sudah. Nah, yang kemarin sama ya Pak ya? Kalau yang sama ya kemarin, jadi saya itu kalau dulu ini, kok ada belajar IPS, takutnya saya salah soal gitu di IPS. Kita lebih menekankan kepada PCK-nya Pak ya. Oh PCK-nya iya. untuk Gitu. konteksnya mungkin IPS atau ekonomi ya Pak. Tapi kan kita lebih ke pedagogiknya, Oh metodenya, iya, iya. peran gurunya, metode, kemudian model ya Pak ya, teknik. Iya, metode Baik, Pak. Tadi sampai metode pembelajaran inquiry ya, inquiry, penemuan, ya. di mana siswa melakukan penyelidikan sendiri, kemudian berpikir sendiri, menemukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan. Nah, Hmm, itu disebutnya inquiry ya, Pak ya. ya. Berarti Mungkin kurang Bapak lebih. secara tidak langsung pernah ya mempraktikkan metode pembelajaran inquiry. Ya mungkin pernah, cuman kita nggak tahu ini. Oh ini masuknya di sini, di sini gitu kan kayak PBL, PJBL itu kan kadang kita menerapkannya di kelas, tapi kita kadang lupa atau nggak tahu. Oh ini masuknya metode pembelajaran ini, pembelajaran ini. Betul. Saya itu baru kayak kalau ditanya pembelajaran inquiry kayak kinestetik apa itu macam, saya kayak kadang bingung. Jadi kalau lebih langsung dijelaskan, oh seperti ini seperti, oh iya saya pernah melakukannya di kelas gitu. Oke, lebih ke tahapannya Pak ya, atau sintaknya. Iya, Oh iya ya, iya. saya pernah nih mempraktikkan seperti itu Ya, ya. Oke. Jadi di sini yang ditanyakan itu yang pertama ya Pak, konteksnya adalah metode pembelajaran inquiry. Kemudian yang kedua,
Dalam metode Metode tersebut, guru tersebut memiliki peran yang sangat penting. Nah, berarti di sini yang integrasi. ditanyakan adalah menggunakan metode inquiry, tetapi bagaimana peran guru dalam metode tersebut? Karena di sini adalah penemuan, penyelidikan, kemudian siswa menemukan jawaban sendiri, berarti guru sebagai apa, Pak, di pembelajaran inquiry ini? Fasilitator. Betul, hanya sebagai fasilitator ya, Pak ya? Fasilitator, ya. Tepat sekali. Untuk apa fasilitatornya, Pak? Menunjukkan dan mengarahkan ya, Pak? Ya, menunjukkan karena siswa kan bertanya, lebih aktif bertanya ya kepada gurunya. Tepat sekali, Pak. Berarti setuju ya, Pak ya? Sepakat untuk Ya, jawaban seperti itu, A. jawabannya A ya. Oke, kita Ya. lanjut soal nomor 4. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok membawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban, sedangkan kelompok tiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model, mencari kesamaan konsep, bertukar pasangan, menyatukan gagasan atau ide, merumuskan jawaban, mencari pasangan. Bertukar Oke, di sini kata kuncinya adalah memberikan kartu yang berisi berisi pertanyaan pertanyaan dan dan kartu-kartu berisi lainnya berisi jawaban. jawaban. Kemudian langkah berikutnya, Ibu Ibu membagi Suti. kelas menjadi 3 kelompok. Kemudian kelompok pertama Hmm. membawa kartu yang berisi pertanyaan, kedua Hmm. berisi jawaban, sedangkan kelompok ketiga adalah penilai dari kelompok pertama dan kelompok kedua ya Pak ya. Iya, Dilihat dari proses pembelajaran, Ibu Suti telah melaksanakan model. Bapak pernah melaksanakan model seperti belum, ini? belum, Nah, enggak bisa pernah. nih Pak diterapkan seru Pak. Hmm, Tapi hanya materi tertentu ya Pak ya. ya, Kalau di ekonomi, menurut Bapak, materi apa yang cocok menggunakan model pembelajaran seperti ini? kalau kayak pasar gitu bisa nggak dia ya Bu ya? Bisa. Kita lebih ke teori pasarnya ya Pak ya, atau Ya, permintaan teori dan pasar penawaran. penawarannya. Betul. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok Misalkan kelompok satu berkaitan dengan pertanyaan, nanti kelompok dua membuat jawabannya, dan kelompok tiga sebagai penilai gitu kan. Ya, Itu Pak dicoba seperti itu. Oke, dilihat dari proses pembelajaran, Ibu Suti telah melaksanakan model kalau mencari kesamaan konsep, tepat atau tidak Pak? mencari kesamaan konsep. hmm, Tidak ya Pak ya, karena kelompok satu, 2, dan 3 saja sudah berbeda ya Pak ya. Beda-beda. Iya, antara kelompok satu, dua, tiganya kan beda-beda. Ada yang buat pertanyaan, ada yang menjawab, ada yang menilai. Betul. Berarti kurang tepat ya, yang apa? Ya, Yang B bagaimana Pak? Bertukar bertukar pasangan. pasangan. Kayaknya nggak juga deh, karena dia kan sudah diperkelompokkan-kelompokkan. Betul. Tidak ada pertukaran pasangan ya Pak ya. Ya, Kalau menyatukan gagasan atau ide, menyatukan gagasan atau ide bisa jadi sih. bisa jadi. Kenapa Pak? Menyatukan gagasan ide yang bagaimana, sedangkan jawabannya sudah ada di kelompok dua Pak. Eh, karena dia sama setiap kelompok gitu kayak. Berarti menyatukan gagasan atau ide. Yes. Oh iya sih beda sih. Berarti yang C ini bukan Bu. Karena tadi kan jawabannya ada di B ya. Kalau tadi dia Betul, masing-masing kelompok memberikan jawab pertanyaan dan jawaban masing-masing, baru bisa nanti menyatukan gagasan antara kelompok satu, 2, dan 3 ya. betul, tepat Pak. Jadi C itu kurang tepat ya jawabannya. Iya. Oke, kalau yang D, merumuskan jawaban. Jawaban apa yang dirumuskan ya Pak ya? Sedangkan sudah ada ya tadi jawabannya ya, Iya, dari setiap heeh. pertanyaan. Oke, kurang tepat juga. Oke, yang E, mencari pasangan. Mencari pasangan. Eh, Pasangan setiap kartunya Pak. Jadi pasangan kartu dari oh, kelompok satu atau kelompok A mencari pasangan jawaban di kelompok B atau kelompok 2 gitu ya Pak. oh Nah, iya itu berarti disebutnya mencari pasangan.
Oh ya berarti kelompok satu kartunya misalnya pertanyaannya tentang pasar. Nanti di kelompok duanya mencari jawaban di kartu itu yang mengenai dengan pasar. Gitu Betul, ya. tepat Oh sekali, iya. Pak. Nah, ini seru nih, Pak. Saya pernah mempraktikkan pembelajaran Oh. seperti ini. Siswa itu kan jadi berpikir, oh, mana nih jawaban yang tepat seperti itu kan. Tetapi secara berkelompok. Iya 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 bisa. Oke, atau Berarti bahasa Inggrisnya itu istilahnya make a match ya, Pak. next. Mm-mm. Oke, apa ya? Sepakat ya? Oke sepakat yang jawabannya mencari pasangan. Kita lanjut. Nomor 5. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu menyajikan pengetahuan. Kontekstual. Ya, ada kata-kata kontekstual. Kontekstual itu biasanya pembelajaran yang menyajikan berdasarkan fakta ya Pak ya, dan Ya, fenomena dan konsep yang ada di sekitar. Contohnya, misalkan peserta didik itu tinggal di daerah, Bapak di daerah mana Pak? Mohon maaf. saya daerah Kalimantan Timur, Berau. Kayak Kalimantan Timur. Bisa tidak Pak nanti pembelajaran mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia itu dikontekstualkan materinya dengan daerah sekitar gitu, Hmm, apa tadi, Mbak, Bu? materinya. Tapi dikaitkan dengan pengetahuan kontekstual. Oh, berarti kita kayak mengaitkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari seperti itu kah? Betul, dengan Oh. fenomena atau kejadian yang ada di sekitar kita ya, sehari-hari apa ya. Iya, kayak misalnya kan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur nih, dengan adanya pembangunan IKN itu kayak gitu. Nah, Berarti kita bisa bisa betul, Pak. Tepat bisa sekali. bisa menganukan ke situ ya, menterkaitkannya ke situ ya, Betul. Nah, itu termasuk ke dalam kontekstual ya, Pak ya. kontekstual ya. Oke, berarti mana nih, Pak, yang tepat dalam tujuan utama pembelajaran IPS sebagai menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat C majemuk kayak yang demokratis. C. C, C. Menyajikan pengetahuan fakta dan fakta dan fenomena yang fenomena yang aktual. aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. Oke, di sini kata kuncinya adalah masyarakat majemuk, Pak. Berarti beragam ya, Pak ya. Iya, Masyarakat itu beragam. Nah, biasanya itu kalau masyarakat beragam berkaitan dengan konteks sosial budaya ya, Pak. konteks sosial Konteks budaya. Oh, betul, iya. bukan perkembangan masyarakatnya. Sebentar, Pak. Iya, iya, iya. Baik, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Boleh Iya, nggak dilanjutkan. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang tepatnya yang A, Ibu ya, karena di situ ada kata-kata masyarakat majemuk yang demokratis ya, berarti secara luas gitu ya. Betul, di sini kan kehidupan masyarakat majemuk. Majemuk itu kan berarti bukan hanya heterogen ya, Pak. Bukan hanya Iya, homogen, tapi heterogen. berarti bukan cuma satu daerah ya, berarti di semua kayak di seluruhnya gitu ya. Betul. Lebih tepat ya, Pak ya, yang A ya. Iya, berarti jawaban tepat jawabannya adalah A ya, konteks sosial dan budaya karena beragam. Ya, sepakat Bu yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS khususnya tentang bentuk dan kontur permukaan bumi, kegiatan memenuhi kebutuhan interaksi manusia di masa lampau, lembaga ekonomi modern, kegiatan jual beli secara langsung.
Kalau saya sih yang tepatnya yang kegiatan jual beli secara langsung. Betul, Karena di di sini sini kata kuncinya, pasar, betul, di sini kata kuncinya adalah pasar ya Pak ya. Pasar ya, digunakan sebagai sumber belajar. ya, Oke, yang bisa kita amati adalah kegiatan jual beli secara langsung. Tepat sekali Pak. Ini mudah ya Pak ya soal ya, ini ya. karena lebih ke bisa bilang ke seharian kita lah. Betul. Oke, sepakat ya Pak ya untuk Sepakat, jawabannya. ya, ya. Kita lanjut soal nomor 7. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran ekonomi, Ibu Rini selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria sahih, signifikan, kebermanfaatan, layak dipelajari, menarik minat. Oke, dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Iya, selalu menyeleksi benar-benar materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Nah, di sini kata kuncinya, Pak. Memilih teruji, mengembangkan materi pembelajaran yang telah teruji teruji. kebenarannya. Berarti valid ya, Pak ya? Iya, berarti real gitu ya. Ya, valid atau real. Nah, itu kata lainnya, kriterianya adalah sahih ya, Pak. Sahih ya, Ya, sahih itu sama dengan valid. valid. Betul. Atau teruji atau akurat ya, Pak ya? Iya, otentik. Betul, Benar, salah. otentik. Tepat sekali. Ah, nanti ada nih, Pak, selanjutnya otentik. Tepat. Oh iya, Oke, A ya, siap. Pak ya? Sepakat? Ya, A sepakat ya A jawabannya. Berarti ini Oke, oke. masuknya ke dalam kriteria ya, Pak ya? Kriteria Ya, memilih. kriteria. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut. Kita lanjut Kriteria. soal nomor 8. Pola pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi dengan susunan materi mulai dari yang sederhana menuju pada yang kompleks merupakan pola pengembangan kronologis, kausal, logis, psikologis, spiral. Sini susunan Oke. materi mulai pengembangan pola pengembangan materi pembelajaran dari yang sederhana menjadi yang sampai yang kompleks. Pola pengembangan materi pembelajaran ya, Pak ya. Di sini kata Ya, kuncinya adalah dari sederhana menuju yang kompleks. kompleks. Menurut Bapak, jawaban yang tepat yang mana? Dari materi sederhana menuju yang kompleks. Ini ya, menuju yang kompleks. Oke. B itu kausal. Kausal itu apa ya? Kalau kausal tuh lebih ke hubungan ya, Pak ya, sebab akibat. Oh, menyebabkan Oh, ya. betul, pola hubungan. Jadi, heeh. Pola Kalau hubungan. kronologis itu berarti dia kalau kronologis dia lebih ke kejadian ya. Kronologis itu lebih ke urutan ya, Pak ya. Nah, ini bisa nih, misalkan dari materi yang sederhana ke yang kompleks Oh, diurutkannya. berarti kronologis ini bisa dibilang dia berurutan gitu ya. Betul, berurutan dari yang mudah ya ibaratnya ya, Ya, mudah ke yang sulit. yang sulit. Nanti udah terjawab jawabannya A. Betul. Kalau logis, Pak? Kalau logis mungkin lebih ke pertanyaan yang masuk akal kali ya. Kalau ini kan dia Betul. secara sederhana ke kompleks. Intinya kan dia dari sederhana ke yang sulit. Kalau logis kan otomatis berarti dia jawaban yang nyata begitu, jawaban yang asli. Betul. Sesuai logik ya, Pak ya. Ya, Akal. Oke, kalau psikologis? psikologis lebih ke diri ya, apa sih? Lebih ke Kalau psikologis itu kemampuan lebih biasanya materi pembelajarannya itu atau mata pelajarannya itu lebih mengembangkan pola konsep pikir. kepada peserta didiknya, Pak ya. Oh, lebih ke peserta Fisik- didiknya ya, Betul, psikologis peserta didiknya. lebih kemampuan siswanya. Kalau spiral, spiral berarti dia berputar, berputar atau bagaimana spiral? Oke, kalau Saling yang spiral, Bapak pernah mendengar istilah spiral? pernah spiral Nah, itu coba yang kayak contohnya. per itu ya. Oke, pair. Nah, berarti konsep ya, Pak ya. Saling berkaitan ya, Pak ya. Iya,
Oke, kalau kausal tadi hubungan sebab akibat, kalau spiral itu konsep. Konsep. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menyusun materi pun harus ada itunya, Pak ya, pola pengembangannya. Hmm, iya, iya. Oke, saya tidak usah tulis ya, Pak ya, tidak ini ya. Iya, Jadi jawaban yang tepat itu apa, Pak? jawabannya tepat tadi kronologis karena berurutan ya. Betul, berurutan. Jadi dari Jadi yang dari benar. yang gampang, yang mudah, jadi ke yang sulit. Oke, setuju ya, Pak ya, sepakat? Ya, sepakat yang Kita lanjut soal nomor 9. Dalam merancang proses pembelajaran yang efektif, seorang guru harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Faktor-faktor ini termasuk karakteristik materi pembelajaran, sarana belajar yang tersedia, gaya belajar siswa, target dari pimpinan sekolah, tuntutan dari orang tua siswa. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pentingnya setiap faktor tersebut, pertimbangkan pilihan berikut ini. Faktor manakah yang paling relevan yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran yang efektif? Jawabannya yang pas otomatis yang A, 1, 2, dan 3. betul, karena berkaitan dengan internal ya, Pak ya. Ya, terhadap siswa di kita pada saat kita pembelajaran di dalam kelas. Oke, kalau target dari pimpinan sekolah dan tuntutan dari orang tua siswa, ini lebih ke eksternal ya, Itu Pak ya? ya lebih ke eksternalnya. Oke, berarti sepakat ya, Pak, jawabannya A, Pakat tepat ya lagi. jawabannya A, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Jika guru ekonomi ingin mendapatkan data tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran materi konsep kebutuhan yang dilakukan guru. Sementara itu jumlah siswa lebih ini lebih besar atau lebih kecil sih 30 orang, maka teknik pengumpulan data yang paling efisien adalah kuesioner, wawancara, pengamatan, dokumentasi, portofolio penugasan. Jika seorang guru Lebih dari 30 orang siswanya, Pak. ya lebih dari Gimana tiga nih pengumpulan data yang efisien? konsep kebutuhan yang dilakukan guru sementara juga. Kuesioner ya, Pak ya? Lebih tepat ya? Kuesioner, ya. Kuesioner itu yang mengisi kertasan itu, Bu, ya? Ya, lebih tepat kuesioner ya, Pak ya? Ya, jadi Pengumpulan data karena di sini lebih dari 30 orang. Kalau wawancara bagaimana, Pak? Dengan 30 nggak orang nggak efektif. tidak efektif. Pengamatan ya, Pak ya? Apalagi ya? Pengamatan apalagi lebih Membutuhkan waktu yang lama. menerka-nerka aja. Betul. Kalau portofolio, nah ini biasanya di akhir ya, Pak, berupa Ya, biasanya di akhir produk. kegiatan, ya produk. Baik, Pak. Ibu bagaimana sudah nyampe rumah? Ibu Elsa? Udah, Bu. Sudah. Oke, boleh Ibu gantian ya Bu ya. Kita bahas soal nomor Iya. 11 dengan Pak Agung. Seorang guru ekonomi akan membelajarkan materi tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Metode pembelajaran yang paling relevan digunakan untuk mendukung pembelajaran tersebut adalah metode A. Ceramah dan penugasan, B. Simulasi dan studi lapangan, C. Resitasi, diskusi dan demonstrasi. D. Studi lapangan, diskusi dan tanya jawab. E. Studi lapangan, dokumentasi dan diskusi. Nah, ini metode pembelajaran yang paling relevan digunakan untuk mendukung pembelajaran tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia, Bu. Ya, metodenya yang paling tepat menurut Ibu opsi yang mana Bu?
diskusi lapangan ya Bu. Eh, studi lapangan. Studi lapangan. Kemudian Eh, terus ini badan usaha berarti studi lapangan berarti studi lapangan berkaitan dengan apa Ibu? kalau menurut Esa Bu, studi lapangan. Terus diskusi tak Bu? Diskusi. Diskusi. Oke, diskusi. Kemudian Sama tanya jawab Bu. Kalau Esa mah oke, studi lapangan dulu ya. Berarti Ibu lebih memilih studi iya lapangan dulu, kemudian setelah studi diskusi. lapangan berdiskusi, kemudian tanya jawab ya Bu ya. Iya. Oke, Bapak jawabannya apa Pak? Di sini kan seorang guru ekonomi akan mempelajari materi tentang badan Ini usaha akan dalam ya, akan perekonomian. Iya, baru akan ya. baru Oh, karena dia baru mau membelajarkan kepada siswa. Jadi metode pembelajaran yang paling relevan digunakan untuk mendukung pembelajaran tersebut adalah metode oh, kalau ya karena kita kalau berdasarkan dengan apa yang kita akan. dilakukan di sekolah biasanya kan cuman ceramah dan penugasan karena Iya, memang iya benar. kita di kampung kan susah tuh mau datang apa ke lapangan langsung kayak Oh, iya. studi lapangan susah. Tapi kalau berdasarkan pertanyaannya di sini karena dia baru mau melakukan pembelajaran Oh, tersebut, iya. simulasi yang B itu kayaknya bisa sih Bu simulasi dulu dengan cara mungkin menayangkan video kali atau apa gitu. Baru studi ke lapangannya gitu. Karena di sini kan ada Badan Usaha dalam Oh, iya. Perekonomian Indonesia. Berarti tentang BUMN, BUMD, dan BUMS kayaknya. Iya, BUMN, BUMD. Betul, badan usaha itu berkaitan dengan BUMN, Heeh. BUMD dan BUMS ya Pak ya, sama koperasi. Ya, Nah, Iya. itu bisa. kalau saya sih yang B, simulasi dulu. Karena kan ini akan bisa jadi Iya simulasinya benar itu Pak. Akan ya Pak ya ah, belum karena dia kan belum bisa belajar ya. ya karena mungkin mungkin dia bisa Iya, nonton dulu atau iya benar. jadi Mempraktikkan langsung ya Pak ya, seperti wirausaha ya seperti itu. Kemudian kalau baru langsung studi lapangan. kalau studi lapangan Iya. kan siswanya belum tahu apa-apa kok Belum tahu iya. Iya. disuruh studi Eh, lapangan. Betul, nanti bingung ya Pak ya, ngapain Iya, gitu studi lapangan, mau apa benar. tujuannya studi lapangan, iya, bagaimana kan ya. Iya Oke, harus berarti ada. sepakat ya Bapak Ibu ya Ininya ya. jawabannya. ini kuncinya di akan membelajarkan ya Bu. Betul, akan membelajarkan, berarti kan baru ingin Belum. dipelajari ya Iya. Bapak Ibu ya. Ya, Belum. ya. Kecuali kalau sudah Mm-mm. setelah materi, nah itu berarti kan sudah memberikan Sudah pengantar ya Bapak Ibu memberikan, ya. ya, sudah melakukan Iya. pengantar di awal baru anak-anak studi lapangan. Betul. Mm-mm. Atau Mm-mm. biasanya kalau misalkan sudah atau telah mempelajari materi badan usaha. Nah, baru Ya, iya, baru yang D. baru studi lapangan ya, Oke, diskusi. berarti sepakat ya Bapak Ibu ya untuk Iya, jawabannya. benar. Pakat Iya. yang B. Kita lanjut Iya, nomor 12. 12. Ya, Baik, nomor sebagai 12. guru ya, sebagai guru ekonomi merancang model pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat berpikir dan bertindak kreatif. Model ini berfokus pada pemecahan masalah, melibatkan siswa dalam situasi nyata, dan merangsang perkembangan berpikir siswa untuk mencari solusi yang tepat. Berdasarkan deskripsi ini, model pembelajar manakah yang paling sesuai digunakan? A. Role playing. B. Inquiry. Inquiry. Uh-uh. Kemudian, C. Problem solving. C. Picture dan picture. E. Kontekstual. Oke, Bapak Ibu mungkin masih asing ya dengan istilah model pembelajaran opsi A sampai E, Bapak Ibu ya. iya. Iya. Oke, Uh-uh. role playing itu biasanya peran ya Bapak Ibu, langsung mempraktikkan peserta didiknya itu. Oh,
Tepat tidak Bapak Ibu dengan pernyataan soal di atas? Di sini soalnya konteksnya adalah berfokus pada Merancang. pemecahan masalah ya Bapak Ibu ya. Mm-mm. Iya. Ini pemecahan masalah. Nah, berarti kita cari nih model yang melakukan atau melaksanakan proses pemecahan Proses. masalah. Nah, ini problem solving ya Bapak Ibu ya. Mm, Problem solving ada itu masalah. Mm-mm. betul untuk pemecahan masalah. Kalau inquiry, nah tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Iya. heeh. Dia Inquiry itu berupa penemuan. bertemuan. Oh iya, Peserta penemuan. didik belajar secara mandiri, menemukan, kemudian problem solving berdasarkan pemecahan masalah, role playing praktik, bermain peran. Kalau picture and picture Bapak Ibu, bagaimana? Gambar Menggunakan gambar untuk pembelajaran ya Pak ya. pembelajaran, Iya. iya. Oke, Suatu pemikiran. apa Ibu pernah menggunakan gambar untuk pembelajaran? Eh, Enggak. kalau saya sih Oh iya, pernah biasanya saya beli kayak gambarnya itu kayak gambar kita kasih gambar nanti mereka disuruh kayak menceritakan. iya Bapak. atau disuruh mencari dari gambar itu kayak menjelaskan gitu nah. Oke, waktu Bapak materi apa Pak? Menggunakan picture and picture. Kalau saya kemarin itu ya tentang ini tentang badan usaha tadi perekonomian Indonesia itu tadi Oke. Ibu, kayak BUMN, bagaimana Bu? BPT, BUMS tadi. Jadi saya Oke, cari oh ya Kemarin, contohnya apa ya? Bisa ya, ya, misalkan jadi saya BUMN, cari gambar perusahaannya apa? BUMN kayak Pertamina, saya cari lihat kan, nanti saya lihat BUMD-nya itu gambar ini, terus BUMS-nya itu kayak S hardware gitu, kayak gitu-gitu sih Bu. Betul, betul. Bisa itu Pak, tepat sekali. Nah itu picture and picture ya Pak ya. Secara Ya, tidak langsung Bapak sudah menerapkan model pembelajaran PNP ya Pak. PNP, iya. Oke, Ibu bagaimana? Pernah Ibu menggunakan pernah model Bu. PNP Iya pernah. pada materi Kemarin apa? aku kemarin jual beli tuh Bu. Jual Yang beli. ekon. Saya kan di SD Bu. Jual beli. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. Mm-mm. Iya, jadi kita bisa menampilkan kayak transaksi pasar gitu. Jadi Mm-mm. ada penjual, ada pembeli kan. Nanti mereka Iya, bisa, oh ini lagi transaksi nih iya antara penjual dengan antara di pembeli. pembeli. Iya, saya gitu Pak. Iya, apalagi kan anak SD Bu. Kalau kita anak SD Iya, kan, kalau kita lihatkan gambar gitu, oh ini lagi ngapain nih antara ibu dengan ibu iya, ini. Oh dia lagi Betul. makan Jadi siang menarik gitu. perhatian peserta didik ya Bapak Ibu ya. iya. Iya, Menarik Bu, yang picture and picture. Oke. Kalau kontekstual Bapak Ibu bagaimana? konteksnya. Mengaitkan dengan konteks dunia nyata ya Pak ya. Iya, Iya Bu ya. iya berkaitan dengan ke antara Tadi itu yang materi Bapak dan bilang IKN. ya antara materi dengan apa yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Seperti tadi contohnya Betul. kan kayak materi ekonomi, pembangunan ekonomi. Nah, bisa kita kaitkan dengan pembangunan yang ada di IKN seperti itu. Ya, tepat sekali Pak. Oke, berarti Bapak Ibu sudah memahami ya kurang lebihnya atau sudah mempraktikkan langsung dari Ya, Iya, lima model pembelajaran tersebut. ya, iya Bu. Oke, berarti yang sepakat ya Bapak Ibu ya untuk jawabannya C. ya sepakat. Iya, Oke, kita problem lanjutkan ke soal nomor 13. 13. Setelah dilakukan ujian akhir semester dengan tes objektif, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Butir soal yang disusun memiliki daya beda yang Yang baik. baik. Daya beda dimaksud untuk membedakan butir-butir soal yang sukar dan butir-butir soal yang mudah, membedakan kesulitan materi yang ditanyakan kepada setiap butir soal, membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai, membedakan kelompok butir-butir soal yang valid dan tidak valid, membedakan kelompok yang memperoleh nilai tinggi dan yang rendah. Kalau saya sih Tes kayaknya objektif ini yang nilai D. Kalau saya yang D sih Bu. butir soal yang disusun memiliki daya beda yang Ya, baik. konsultan jawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Itu yang disusun Menjawab soal memiliki pilihan. daya yang baik.
Beda. Bu. Membedakan butir-butir soal yang mudah dan butir-butir soal. Kan jawab soal soal yang disusun budaya beda yang baik. Tidak dimaksudkan untuk antara A itu soal yang disusun memiliki daya beda yang baik. Beda yang dimaksud untuk, tapi ini ada tes objektifnya, Bu. Iya, tes subjektif. Berarti ini benar salah. Berarti yang Pak. Membedakan kelompok yang memperoleh nilai tinggi dan rendah. Membedakan sulit materi yang nyatanya. Tidak butir soal. Bapak apa, Pak? Kalau saya sih Bu, kayaknya antara yang A dan B D, sih. D ya. Iya, kalau saya sih antara itu. Karena di sini kan siswa mengalami Kalau kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Butir soal yang disusun memiliki daya beda yang baik. Daya baik. beda dimaksud untuk daya beda. Daya Kalau saya yang Pak. yang E ya. Sama ini, yang A. E sama A. Ibu jawabannya E sama A ya. Iya, iya. Yang E itu nilai tinggi. Ini lebih ke Nilai hasil ya tinggi. Bapak Ibu ya. Menekankan Iya, hasil. Sedangkan di sini ditanyakannya daya beda soal. Apa itu maksudnya Bapak Ibu? Kenapa di soal harus ada daya beda? Soal Oh, berarti daya antara beda. kemampuan satu siswa dengan siswa yang satu. yang Betul. lain. Mm-mm. Kemampuan siswa yang satu dengan yang lainnya. Ampun yang Berarti yang Iya, mana lainnya. Bapak Ibu? berarti yang C. Betul, lebih tepat yang C karena membedakan soalnya Bapak Ibu ya. Iya. Sesuai Membedakan dengan tingkat soal. kemampuan siswanya atau Ya, Hmm. TARL. Oh gitu. Kemarin saya sudah menjelaskan TRL belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, itu berkaitan dengan level kemampuan ya. Iya. Oh, ya. Bisa nih dipraktikkan soalnya dari selama soal. selama ini kan saya terus sekolah bikin soalnya kan sama semua gitu. Nah, meskipun saya tuh tahu anak ini ada yang anak yang Iya. mampu dan ada yang tidak mampu. Karena demi menyelesaikan karena materinya sama ya udah kita buat sesuai dengan materi aja. Kita nggak memikirkan nih oh si ini mampu, si ini nggak mampu gitu. Oke, di sini kan karena kata kuncinya daya Iya, daya beda soal ya Bapak Ibu ya. daya beda kata kuncinya. Oke. Bagaimana Pak jika Bapak dan Ibu mengimplementasikan soal nomor 13 di pembelajaran? Apakah efektif atau tidak Bapak Ibu? Saya- Efektif sih karena pasti kita kan Iya. kita kan bisa melihat eh, Kemampuan anak ya, setiap yang kemampuan. mampu mengerjakan Betul. soal ini dia Kemampuan tahu anak. dia mampu untuk mengerjakan soal yang ini sedangkan yang tidak memahami materi dia akan paham dengan materi yang dia pahami gitu jadi kita tahu Betul. kebutuhan kebutuhan masing-masing anak gitu nah. Tepat sekali. Nah, itu sama Bapak Ibu itu masuknya ke dalam TRL ya Bapak Ibu ya. Jadi mengetahui kemampuan anak, level kemampuan anak. Di mana ini nih Bapak Ibu siswa mengalami kesulitannya. Kita bisa mengetahui ya Ya, dari daya beda soal tersebut. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat adalah C ya. ya C, Mm-mm. Sepakat Bapak Ibu? sepakat. Kita Iya. lanjut soal nomor 14. Seorang Seorang guru guru ekonomi. menganalisis kualitas soal tes Tes pilihan ganda dari tiba. segi bahasa. Aspek bahasa yang harus diperhatikan untuk memastikan kualitas soal adalah A.
Soal harus sesuai dengan indikator. B. Soal dapat dipahami dengan mudah. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Oke, di sini Jawabannya kuncinya segi bahasa ya Ibu ya. iya bahasa. Segi bahasa. Bahasa berarti B ya, Bu. Lalu memberikan Soal jawaban. dapat dipahami dengan mudah. Tepat sekali Ibu. Kalau soal harus sesuai dengan indikator, maksudnya bagaimana Bu? Ini nih misalnya indikatornya materinya apa? Oke, berarti harus relevan ya Bapak Ibu ya dengan Iya, kompetensi yang ingin diuji. kompetensi yang materi yang akan diajarkannya tuh, Bu. Oke, kalau pilihan jawaban harus homogen dan logis, bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Berarti Memberikan jawaban harus satu logis. satu jenis homogen ya. Betul, hanya satu jenis ya Bapak Ibu ya. Sedangkan ini tes Iya, pilihan ganda dari Dan ganda, segi iya, bahasa. Tidak relevan ya Bapak Ibu ya. iya, iya, mungkin berarti benar semua kayak. Betul. Berarti panjang jawaban yang tepat mengenai aspek dari segi bahasa adalah B Bapak Ibu B, ya. B, ya iya, betul dapat dipahami Oke. dengan mudah. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Sepakat. iya, Bu. Oke, kita ganti selanjutnya soal 15. Dalam pembelajaran IPS, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi ini yaitu Setiap harus sesuai dengan indikator. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, menggunakan bahasa dan komunikatif dengan mudah dimengerti. Panjang rumus pilihan jawaban relatif Jawaban sama. relatif Butir soal sama. tidak tergantung pada jawaban sebelum. Di sini dia kata kuncinya adalah membuat soal Siswa pilihan mengalami ganda yang disusun oleh guru disebutkan oleh materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan kepada pertemuan berikutnya. Nah, Kalau ini sama saya kayak sih soal sebelumnya Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya sih, iya, menurut saya sih yang A sih, Bu. Membuat soal harus sesuai dengan indikator. iya, Tepat sekali. Ibu Karena bagaimana? Setuju? karena iya. yang kita Karena di buat kan sini harus kan yang kita ajarkan. diberikan sesuai dengan pertemuan ya, Bu. Materi pertemuan yang Betul. Pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. iya, Iya, Tepat sekali. Baik Bapak Ibu, sepakat ya jawabannya A. iya. iya. Kita lanjut soal nomor 16. Pak Udin menemukan beberapa peserta didiknya yang prestasinya bagus melalui mencoret-coret buku catatan dengan berbagai ilustrasi sehingga tidak pernah rapi dan berkesan kotor. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Menegur dan menasehati agar menjaga kerapihan buku catatan. B. Memberikan catatan penilaian dari aspek kerapihan. C. Membiarkan dan tidak perlu mencampuri hak pribadinya. D. Menanyakan strategi belajar yang dilakukan. E. Meminta peserta didik memindahkan catatan ke buku baru. Nah, di sini beberapa peserta didik yang prestasinya bagus itu selalu mencoret-coret buku catatan, Bu, Oke. sebagai ilustrasi Di sini kata belajarnya kuncinya dianya. peserta didiknya bagus ya Bu ya prestasinya. Mm-mm, Berarti mm-mm. dengan mencoret-coret buku itu tidak mempengaruhi prestasinya Bu ya. Prestasi, iya. Hanya saja dia tidak Eh, rapi ya Bu ya, tidak pernah rapi, rapi iya, tidak dan dan terkesan berkesan kotor. Yang tindakan yang sebaiknya dilakukan guru bagaimana Bapak Ibu? Di sini yang berarti saya menegur dulu, menegur, kemudian menasehati agar menjaga kerapihan buku catatannya, Bu. Walaupun dia suka atau selalu mencoret-coret buku catatannya. Nah, itu. Oke, Ibu jawabannya menegur. Kalau Bapak eh yang A sih, Bu. yang A Guru juga. nasihati agar menjaga kerapian buku catatan. Heeh. Oke,
menasihati agar menjaga kerapian buku catatan. Tetapi kan sudah terjadi, Bapak Ibu. Sudah tidak rapi dan terkesan kotor. Iya, Sudah terjadi. Nah, berarti kalau menasihati agar menjaga, kan sudah terjadi. Nah, itu iya, seharusnya sebelum ya. iya Iya, ya Bu. Nah, ini sudah terjadi, tindakan yang sebaiknya dilakukan karena tidak pernah rapi. Berarti kan bukan sekali, Bapak Ibu ya. iya. Heeh, Berarti yang B ya? Betul, kita sebagai guru heeh. menilai atau mencatat penilaian dari segi aspek kerapian. Tepat sekali, Bapak Ibu. Oh B gitu. jawabannya. Tapi kalau Soalnya kita ini ya tidak Bu, pernah rapi, Bapak Ibu ya. Bu, kalau kita gini, misalnya kan itu udah terjadi. Nah, terus kita Mm-mm. membuat catatan sendiri gitu kan. Ini kan membuat catatan kan. Betul. Kita tidak salah jika tidak menegur terlebih dahulu gitu. Untuk menegur, mungkin kalau menegur itu kalau di sini kan katanya tidak pernah rapi ya, Pak. Tidak Iya. pernah berarti Berarti kan sudah berkali-kali. berulang ya Mungkin Bu? betul berulang. Kecuali kalau tidak rapi. Kalau tidak Oh, pernah iya. berarti Ada sudah kata-kata sekali ditegur masih pernah ya. melakukan. Heeh, heeh, benar. Berarti udah pernah ditegurnya ya. Iya, Betul. ini Kalau kan menegur sehingga sebenarnya tidak salah ya Bapak Ibu ya. Ya, apa heeh, kadang kan saya tuh kayak gitu, Bu. Biasanya kan saya ngajar tuh, saya ngasih tugas, terus saya sudah mengingatkan, saking sudah saya capeknya tetap. menegur, ya udah Betul Pak. saya diamin, tapi saya bikinkan catatan di absen saya. Oh, si anak ini sudah berapa kali saya tegur tapi nggak menggubris, berarti sewaktu-waktu dia ingin mengumpulkan tugasnya, saya berhak dong untuk tidak mengasih nilai maksimal Betul, kepada berhak dia. Bapak Ibu. Karena Mm-mm. itu sudah lebih dari sekali menegur ya Bapak Ibu Iya, ya. iya, Mm-mm. iya. Oke. Oh, Nah, gitu. ini ya kata kuncinya tidak pernah rapi Tidak Bapak Ibu pernah ya. rapi Iya, ya. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya untuk Ya, iya jawabannya. jawabannya berarti B. kebanyakan B Mm-mm. ya. Hmm. Kita lanjut soal nomor 17. Iya.